pada hari ini kita ketemu kembali pada pertemuan hari kedua di pelatihan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Untuk hari ini, narasumber yang akan menyajikan materi ini adalah Pak Jajang Karya, SPD MM, Fasilitator Guru Penggerak Kemendikbud. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan pada hari ini kita lancar ya, sinyalnya bersahabat. Nah, saya tahu bahwa mungkin ada di tempat Bapak Ibu, hari ini suasana cuacanya ada yang mendung ya. Dan saya kebetulan nih Pak Jajang lagi mendung sekali, gelap. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat dan kita dapat Amin. melaksanakan kegiatan hari ini dari awal sampai akhir dengan sukses. Baik Bapak Amin. Ibu yang kami hormati, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini terima kasih kami ucapkan bahwa Bapak Ibu sudah bisa bergabung kembali di hari kedua untuk kesempatan materi yang nanti disajikan oleh Pak Jajang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat disimak dengan baik. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Jajang penyajian materinya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Juga rekan-rekan, Ibu dan Bapak Guru dimanapun berada. Mungkin ini pesertanya bukan dari Bogor saja ya, Ibu Dewi ya? Untuk saat ini, kalau saya perhatikan dari Kabupaten Bogor semua, Pak. Oh, Bogor ya. 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 Kebetulan rekan-rekan dari Kabupaten Bandung Barat juga katanya mau menyusul, mungkin agak kesiangan atau gimana ya? Iya, iya. Iya. Baik, sambil berjalan saja ya, Bu Dewi ya. Oh iya Pak, baik. Oh Pak Jajang nih sedang di Bandung berarti ya? Betul, saya lagi di Bandung, kebetulan barusan habis selesai rapat, alhamdulillah sebelum waktu ini dimulai, saya rapatnya sudah selesai. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bu Dewi sekali lagi. Selamat siang menjelang sore pada Ibu dan Bapak Guru yang saya banggakan, khususnya mungkin ya Kabupaten Bogor. Sampai bertemu dan berjumpa di ruang virtual ini bersama saya. Perkenalkan saya dulu ya Ibu dan Bapak, nama saya adalah Bapak Jajang Karya SPD MM. Kalau di tempat saya, dikarenakan mungkin saya pernah ke Tanah Suci, Bu, jadi semua pada manggilnya Pak Haji gitu kan. Boleh Ibu dan Bapak juga boleh ya, Ya, manggil maaf seperti ya itu. Pak Haji. Iya. Baik Ibu dan Bapak, saya minta izin untuk share screen dulu ya. Sepertinya di Bandung Barat juga, Bu Dewi, ini keadaannya lumayan cukup mendung juga. Mungkin sebentar lagi mudah-mudahan tidak hujan. Jadi seperti biasanya kalau kita daring itu ada saja gitu ya gangguan sinyal. Ini hal yang sudah biasa. Belum nampak ya? Ini lagi OTW kayaknya nih. Agak susah juga nih sinyalnya. Sudah ada Pak. Oh, sudah ada? Sudah ada Pak Haji. Oke, terima Sudah kasih muncul. kalau begitu. Baik, saya awali dengan perkenalan terlebih dahulu karena aduh, laut sistem reset. Baik, ini profil narasumber saya sendiri, nama saya Bapak Haji Jajang Karya SPD SDMM. Saya kebetulan lahir di Bandung ya Ibu dan Bapak. Ini mungkin tidak jauh beda ya dari Ibu dan Bapak. Ini kelahirannya 19 Maret 1976. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga semasa ya
Kebanyakan seumuran saya mungkin, atau mungkin akan lebih muda lagi dari saya. Alamatnya itu di Kampung Cibadak, Desanya Kertawangi, Kecamatan Cisarua, di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Nah, tempat tugas saya adalah di SDN Harapan Mekar, Bu. Ini sebetulnya ini masih SDN Cisarua. Ini dulu sebagai gurunya di situ, dan sekarang alhamdulillah menjadi kepala sekolah di SD Harapan Mekar. Lokasinya tidak jauh dari Kecamatan Cisarua. Nah, ini kalau suatu waktu Ibu dan Bapak mau curhat-curhatan tentang yang saya ajarkan di sini mungkin, atau berbagi ilmu di sini tentang pembelajaran sosial emosional, bisa Ibu di chat atau di WA dengan nomor 0857 9558 6601. Dan juga saya mohon maaf Ibu dan Bapak, di sekitar saya juga saya lagi ngebangun sesuatu, jadi ada sedikit agak bising begitu ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak mengganggu dalam kegiatan pada siang hari ini. Nah, ini pengalaman saya, Ibu dan Bapak juga perlu ketahui, mungkin untuk sekedar motivasi ya Ibu dan Bapak, bahwa semua orang itu bisa bergerak dimanapun berada gitu kan, tidak hanya stuck di guru saja, tetapi Ibu dan Bapak bisa mengembangkan karir di luar dari posisi Ibu sebagai guru. Ibu dan Bapak ya, saya itu adalah ASN Kepala Sekolah di SDN Harapan Mekar di Kabupaten Bandung Barat. Juga sebagai pengurus organisasi PGRI di Kecamatan Cisarua, ketua gugus juga di KKG Cisarua. Pernah juga Ibu dan Bapak, karir saya juga sebagai juara 1 guru berprestasi di Cisarua di tahun 2012, 2014, 2016 sampai dengan 2018. Nah, juga untuk di karir selain guru juga di tahun 2016 saya sebagai instruktur nasional di program guru pembelajar pada saat itu ya, GPO itu kan, guru pembelajar online. Nah, kebetulan saya salah satu instruktur nasional di kurikulum tersebut. Juga untuk di instruktur nasional di program guru pembelajar di PKB juga, terus instruktur nasional di program PKP juga di 2020. Juga sebagai guru inti, masih guru inti juga di Kecamatan Cisarua di Kabupaten Bandung Barat. Juga sebagai ketua komunitas praktisi. Untuk di guru penggerak ini saya berkiprah juga sebagai pengajar praktik ya Ibu dan Bapak di 2020. Kebetulan saya juga bertugas di Kabupaten Bogor ya waktu itu. Nah, selanjutnya juga saya dipercaya sebagai pembahas diseminasi belajar dari rumah, ini dari Dirjen Pendas ya 2021. Nah, guru pembimbing khusus juga Bu, ini untuk di sekolah inklusif. Ini saya juga diundang sebagai guru pembimbing khusus di Kabupaten Bandung Barat sebagai perwakilannya. Juga pada akhir-akhir ini sebagai fasilitator dari PPP Kemendikbudristek RI tahun 2021 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah begitu padat mungkin Ibu dan Bapak ya. Ini kebetulan dikarenakan rekan saya itu Bapak Profesor Dr. Sudarno, juga Bu Rizka Novalia itu adalah rekan saya. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol, Pak Jujang tolong dong dibantu gitu kan untuk berbagi ilmu yang didapat dari pembelajaran sosial emosional ini untuk Kabupaten Bogor gitu kan, ngobrol-ngobrolnya seperti itu. Nah, alhamdulillah dikarenakan waktunya juga tidak bentrok, saya bersedia untuk berbagi ilmu untuk menjadi narasumber di kegiatan pada siang hari ini. Mungkin itu dan Ibu dan Bapak perkenalan dari saya. Itu bukan sombong-sombongan ya Ibu dan Bapak ya. Ini mungkin Ibu dan Bapak bahkan mungkin lebih dari kegiatannya lebih padat mungkin dari saya ya Ibu dan Bapak ya. Ini sekedar untuk memberikan internasional atau motivasi lah buat Ibu dan Bapak bahwa kita dalam bergerak untuk berbagi ilmu, utlubul ilma farid walau ayah gitu kan, gitu, berbagi ilmu lah walaupun satu ayat, mungkin itu ya Ibu dan Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya mulai saja ini untuk menginjak ke pembelajaran emosional
sosial emosional ini diawali dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, Ibu dan Bapak, supaya berjalan dengan baik situasi pembelajaran di ruang virtual ini, mudah-mudahan Ibu dan Bapak setuju ya, kita kontrak belajar dulu. Itu pertama, Ibu dan Bapak, di sini ada gambar buku dengan papan tulis dengan pensil. Ini menandakan bahwa apapun yang kita pelajari pada hari ini itu tidak luput dari catatan. Tolong disediakan catatan dikarenakan kita usia umur kita ini kadangkala kita dalam menerima ilmu itu mudah, tetapi mudah juga lupa gitu kan. Tetapi kalau misalnya sudah didengar terus dicatat, mudah-mudahan setelah selesai ruang virtual ini Ibu dan Bapak bisa baca kembali gitu kan, masih tetap mengingatnya di dalam tulisan-tulisan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada roda. Nah, roda berjalannya alur pembelajaran ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak itu bisa bergerak, bisa lancar. Walaupun dalam kegiatan ini kita di ruang virtual banyak sekali gangguan gitu kan, terutama di dalam gangguan sinyal gitu kan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran pada siang hari ini. Selanjutnya juga di sini ada mute, mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga bisa memahami supaya kita bisa nyaman, aman gitu kan. Kalau misalnya saya lagi berbicara, mohon Ibu dan Bapak untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Nanti ada waktunya Ibu dan Bapak diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan dibuka untuk mikrofonnya. Selanjutnya juga di sini ada gambar atau simbol kamera. Nah, Ibu dan Bapak, kalau misalnya sinyalnya bagus, tolong dinyalakan kameranya. Tetapi tidak apa-apa kalau misalnya sinyalnya lagi jelek, di off-kan dulu kameranya juga ya tidak apa-apa gitu kan. Selanjutnya di sini juga ada gambar chat. Ibu dan Bapak bisa memanfaatkan kolom chat kalau misalnya ada tanya jawab, ada yang ditanyakan, nanti Ibu dan Bapak bisa memanfaatkan kolom chat ini ya. Selanjutnya juga di sini ada gambar lope dengan kerja otak ya di situ. Ada kerja otak, Ibu dan Bapak, kita akan selalu berbahagia dan saling menghargai, saling mencintai, saling kolaborasi di ruang virtual ini dengan selalu fokus ya, selalu fokus di dalam menangkap pembelajaran pada siang hari ini. Ini juga ada simbol jam. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita melaksanakan sesi virtual ini sesuai dengan jam yang sudah disepakati ya Ibu dan Bapak. Kisarannya mungkin tidak lebih dari 2 jam. Kalaupun misalnya sebelum waktu itu sudah selesai, ya kita minta izin panitia untuk segera menutup perjumpaan pada siang hari ini. Nah, ini untuk di kolom selanjutnya, gambar selanjutnya ada tangan seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak kalau misalnya ada yang ditanyakan itu tertib, jadi harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, setelah itu mungkin saya ataupun panitia akan menunjuk secara bergiliran siapa yang akan bertanya dulu, antrian gitu ya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh Ibu dan Bapak kepada saya bisa untuk menjawabnya. Kalaupun tidak, masih bisa ada di waktu-waktu selanjutnya. Itu kan bisa chat di nomor saya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu mungkin Ibu dan Bapak kontrak belajar kita. Baik Ibu dan Bapak, kita akan segera saya sampaikan tentang pembelajaran sosial emosional ini. Ibu dan Bapak, ini mungkin sudah bukan hal aneh lagi ya, pembelajaran sosial dan emosional ini, dikarenakan kemarin sudah dimulai pembelajaran sosial dan emosional ini. Cuman saya tidak ngintip
apa gitu kemarin ya Bu Dewi, apa saja yang disampaikan materi waktu kemarin, karena Sudah saya tahu. karena sibuk waktu kemarin saya tidak ikut itu hadir di Zoom ini, jadi saya nggak tahu tuh materi yang sudah disampaikan sama Bu Rizka tentang pembelajaran sosial dan emosional. Mudah-mudahan tidak sama ya Ibu dan Bapak ya, walaupun hampir sama juga mungkin ada pengembangannya. Baik. Ibu dan Bapak, saya awali dulu di sini pembelajaran sosial dan emosional ini dengan capaian umumnya bahwa Ibu dan Bapak itu harus mampu mengelola aspek sosial dan emosional dalam berperan sebagai guru. Ya. Selanjutnya juga Ibu dan Bapak harus mampu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan komunitasnya. Jadi diawali dari lingkup kelas dulu, Ibu dan Bapak, bagaimana cara menerapkan sosial dan emosional. Selanjutnya setelah itu adalah lingkungan sekolah. Dari sekolah juga Ibu dan Bapak tentunya punya komunitas ya. Komunitasnya bisa itu adalah KKG atau MGMP gitu kan ya, komunitas-komunitas selanjutnya juga mungkin akan ada di atas lagi komunitas belajar Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak juga komunitas bisa komunitas praktisi itu Ibu dan Bapak membentuk sebuah grup chat gitu kan, grup WA dimanapun Ibu berada, Ibu dan Bapak berada, itu adalah merupakan sebuah komunitas praktisi lainnya selain di kelas sekolah dan komunitas yang ada di sekitar MGP atau di KKG itu. Nah, itu mungkin Bu ya, Ibu dan Bapak ya, capaian secara umumnya. Selanjutnya juga tujuan pada hari ini adalah Ibu dan Bapak harus dapat menggali ide-ide untuk menerapkan dan menumbuh kembangkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, sekolah, dan komunitas sekitar. Jadi tujuan pada hari ini Ibu dan Bapak itu. Jadi harus Ibu dan Bapak harus mempunyai target gitu kan, bahwa saya ini pada hari ini bersama Pak Jajang itu harus bisa ini, jadi harus dapat menggali ide-ide ya, menggali gagasan-gagasan baru atau inovatif, boleh, atau kreatif juga boleh. Jadi dalam menerapkan dan menemukan bagaimana pembelajaran sosial dan emosional itu di kelas, sekolah, dan komunitas. Jadi jangan sampai begini. Jadi kalau sekedar teoritis saja itu atau berupa konsep-konsep materi itu, saya kira Ibu dan Bapak bisa membaca dimanapun. Nah sekarang saya tayangkan juga kan PPT-nya nih. Ya udahlah Bapak susah-susah kita mesti virtual gitu kan. Mendingan share aja PPT-nya nih Bu Dewi gitu kan, di share aja PPT-nya gitu kan. Ya, nah itu kan gampang cuma baca-baca doang gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai kepada kita menerapkannya juga bisa menggali ide-ide dari hasil pembelajaran pada hari ini, nah itu kan mungkin akan lebih baik dan lebih bermanfaat lagi gitu kan untuk supaya kita jalankan bagaimana nih pembelajaran sosial emosional ini untuk diterapkan gitu kan di kelas, sekolah, dan komunitas sekitarnya. Tentunya arahnya kepada siapa? Itu harus berpihak kepada siswa ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, baik. Saya kira saya akan sampaikan dulu ini secara keseluruhan, nanti ada sesi tanya jawab Ibu dan Bapak ya, nanti seperti yang tadi simbol itu Ibu dan Bapak bisa mengacungkan tangannya gitu kan, kita akan diskusikan, barangkali ada masukan-masukan dari rekan lainnya juga tidak menutup kemungkinan Ibu dan Bapak. Baik, saya akan merefleksikan dulu nih. Yuk refleksi gitu kan. Di sini ada gambar-gambar yang Ibu dan Bapak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa jelas ya. Kalau tidak jelas nanti saya akan perbesar. Bu Dewi kira-kira bisa jelas nggak tulisannya? Jelas, Pak. Jelas. Terlihat gambarnya juga jelas. Kurang besar atau sudah kalau tidak pas, saya akan Pak berbesar dulu. Sudah pas di sini. Sudah jelas. Nah, kan saya perbesar dulu ya kalau segini ya. Nah, oke, baik. Oh ya, oke, boleh. Kita refleksikan, kita awali dulu dengan apa perasaan Anda yang dominan dalam beberapa hari ini. Ya. Nah, saya tanya dulu nih sama Ibu dan Bapak, apa perasaan Anda yang dominan dalam beberapa hari ini? Di situ ada gambar roda emosi yang diciptakan oleh Plutchik itu. Nah, sekarang apa sih sebenarnya perasaan Ibu dan Bapak? Nanti bisa dituliskan di kolom chatnya ya. Di kolom chatnya
perasaan Ibu dan Bapak dulu. Apa coba? Ayo, dituliskan dulu ya di kolom chatnya. Ayo silakan Bapak Ibu. Wah, Ya, sudah ada tuh. silakan. Sudah ada Pak Jajang dari Bu Siti Mulihah. Iya. Bagaimana katanya Bu Dewi? Bu itu mohon dibantu Bu coba. Siti katanya senang. Oh, senang. Oke, siapa lagi ya? Bu Siti dari SMP Negeri 2 Kemang. Oh, dari Kemang ya. Salam Iya. kenal, Bu. Ayo silakan Bapak Ibu yang lainnya. Saya Mungkin ikutan ah. kalau lagi ada yang cemberut misalnya atau lagi ngamuk-ngamuk gitu dikarenakan kesal panas sama suaminya gitu kan. Atau misalnya Nah, ini ada lagi nih Pak bapak-bapaknya lagi Jajang. jengkel, Dari Bu misalnya istrinya mau minta dibeliin apa gitu yang lagi jengkel tapi harus ikut harus ikut virtual gitu kan ya. Misalnya atau lagi tertarik misalnya lihat saya gitu kan, wah ini Pak narasumbernya cukup ganteng juga. Mungkin gitu ya, ada yang tertarik gitu kan, tadi ada yang senang, oke, ada juga yang kagum, oke, ada juga mungkin lagi jatuh cinta, bisa saja ya. Baik, ini ada yang mungkin itu ya semangat. perasaan-perasaan Nih, Ibu dan ada semangat, Bapak. ada bahagia nih Sekarang Pak Bu Dewi Jajang. sendiri bagaimana tuh perasaannya Saya pada hari optimis ini? saja Pak. Apapun yang terjadi optimis. Kembali ke Oh, lagi optimis, iya, lagi optimis ya. Penasaran mungkin apa sih pembelajaran sosial emosional itu ya, Ibu Dewi ya. Iya. Baik, ada yang ya. kalau misalkan langsung bicara aja nggak apa-apa. Boleh, silakan Pak. Lagu bicara boleh. Iya. Atau Pak Ahmad Cepi mau bicara, boleh silakan apa Bapak perasaannya, terus alasannya kenapa? Boleh silakan Pak Ahmad Cepi. Aduh. Iya Pak, saya beda ini dengan yang lain. Yang lain masih seneng katanya. Kalau saya ini agak khawatir Pak. Kenapa Pak khawatir? Ini yang menjadikan khawatir, nggak tahu dari efek apa ya. Yang jelas dari efek ini kayaknya Pak. Anak saya sekarang udah kelas 12 yang di SMA. Sementara yang sedang kuliah juga semester 4 atau semester 5. Nah, anak yang sedang mau lulus dari SMA itu kan dia itu pengennya kuliah gitu kan. Tapi saya tidak bisa menjawab iya, walaupun khawatir dengan wah gimana nih gitu kan gitu biayanya gitu itu kadang itu ya ke bawah-bawah. Iya, Ke kondisi dalam sekarang belajar, dalam kerja gitu. Tapi nggak begitu. Ini cuman suka keinget-inget aja gitu. Itu pemicunya. Jadi berbenturan planning untuk anak-anak. Itu nggak tahu itu harusnya bagaimana gitu kan menyikapinya. Oke, baik Pak Ahmad Cepi, terima kasih ya sudah mengungkapkan apa perasaannya. Di sini juga mungkin Pak Cepi sekaligus apa Anda tahu apa pemicu atau penyebabnya gitu kan tadi ya, mungkin itu ya pemicu dan penyebabnya kenapa Pak Cepi mengungkapkan perasaan khawatir. Nah, nanti kita belajar Ibu Bapak ya, nanti kita akan mengenali kompetensi dari sosial emosional ini ya Pak Cepi. Jadi mudah-mudahan rasa khawatir Pak Cepi ini setelah kita mengenal apa itu pembelajaran sosial emosional, dikarenakan ini manfaatnya adalah untuk mengelola emosi, bagaimana mengelola sosial ibu dan bapak gitu ya. Nah, mudah-mudahan rasa khawatir ini sedikit demi sedikit terkikis, bahkan mungkin akan hilang dengan sendirinya. Nanti ada trik-trik khusus nanti supaya
rasa khawatir itu bisa berkurang, ya Ibu dan Bapak ya. Makanya tadi capaian umumnya seperti itu. Kita harus bisa mampu menerapkan gitu kan bagaimana manfaat dari kita mempelajari tentang sosial emosional, ya. Oke, ada lagi nggak Ibu dan Bapak? Kalau yang mau bicara silakan. Halo, Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jajang. Wis, Bu. Aduh, Halo, Bu kangen. Siti. Kangen ya? Itu Ya, TGP Pak. saya waktu di Kabupaten Bogor. Halo, Bu Siti. Iya, Pak. Demang, Pak. Alhamdulillah, Hirabbil Alamin. Sawang Suna, Ibu. Iya, aduh. Diantos ke Gunung Sindur Tilu. Oh, atur nuhun. Karena sana abdi kamari di Tangerang, Bu, ngalangkungan Ibu pisan disindur teh tapi tos kalewat Allah itu asa kenal gitunya tapi asun ngarepotkeun katami dilangsung pulang hari teh. Mangga Ibu, gimana Ibu? Lumayan tebis Keluarga sih. sehat? Iya, alhamdulillah Pak. Untuk hari-hari ini sih yang dirasakan bahagia ya Pak. Karena besok di hari Kamis itu akan berkunjung ke Kudus, akan bertemu dengan anak yang di pondok. Jadi Wis, benar-benar alhamdulillah. Sama si hari-hari AA ini ya? merasa senang, semangat. Yes. Besok sih naik bis, jadi nggak sama dengan suami. Karena suami sedang ke Jogja, tadi pagi sudah berangkat. Yes. Atau Ibu, berarti itu ya sekaligus pemicu ya kenapa Ibu seneng ya kan? Iya, senang Bahagia. semangat. Apalagi pas melihat di KSE ini, di PSE ini pematerinya Pak Jajang, saya jadi ikut loh Pak. Oh. Jadi termotivasi. Iya, iya benar Ibu. Alhamdulillah. Mungkin itu ya Bu ya perasaannya Ibu sekarang lagi bahagia, lagi senang, lagi happy gitu karena penyebabnya itu ya dikarenakan pertama itu besok akan bertemu anaknya. Terus juga narasumbernya gitu kan. Berarti ada motivasi eksternal di situ ya Ibu dan Bapak ya pemicu dan penyebabnya. Ya. Nah, itu adalah sebuah emosional gitu kan emosional yang timbul dari dalam diri Ibu Maisaro gitu kan sehingga dengan kebahagiaan itu kan terpancar juga tuh kan wajahnya berseri-seri begitu kan sehingga pengelolaan emosinya juga mudah ditangkap oleh saya. Ibu senyum-senyum gitu kan kalau lagi sedih kan nggak bakalan seperti itu mimiknya ya Ibu dan Bapak ya. Nah mungkin itu ya Bu dan Bapak itu kedua contoh yang menandakan bahwa perasaan apa yang Ibu dan Bapak rasakan sekarang itu akan menggambarkan bagaimana Ibu dan Bapak pada saat ini dan bagaimana penyebabnya dan apa sih sebetulnya pemicu dari perasaan-perasaan atau roda emosi tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi Bu dan Bapak ya emosi-emosi yang lainnya selain yang ada di layar yang Ibu lihat ya. Baik, akan saya lanjutkan dulu ya Bu Dewi, Bu Siti dan Pak Ahmad Cepi dan lain-lainnya. Ya Pak, silakan Pak. Oke. Nah, sekarang apa saja kegiatan yang Anda lakukan untuk mengelola emosi Anda secara sehat dan positif? Nah, ini juga silakan tuliskan di kolom chat Ibu dan Bapak. Nah, nanti saya minta tolong nih Bu Dewi buat dibacakan gitu kan, yang akan dituliskan, saya pengen dengar juga tuh. Apa saja kegiatan yang Anda lakukan untuk mengelola emosi Anda secara sehat dan positif yang pernah Ibu dan Bapak lakukan. Nah, sebelum kita bahas nih lebih jauh tentang sosial emosionalnya ini. Ya, silakan Bapak Ibu diketik di chat. Nah, nanti saya bacakan. Oh, Siti Mulihah
tersenyum dan berzikir, Pak. Iya sih. Apalagi Ya. dari Bu Ade Nurhaliza, Pak. Oh, nonton TV. Kalau Bu Nonton Ade TV. lain lagi, dia nonton film, nonton Kegiatannya. film, Nonton film, nonton kegiatannya. film. Iya, apalagi? Biasanya suka macam-macam ya, Pak. Kalau saya kalau lagi bete, Pak, bebenah. Gimana? Kalau lagi bete? Saya kalau lagi jenuh, lagi bosan, lagi bete, saya bebenah, Pak. Beberes Oh, apa aja saya beberes. Oh gitu, beres-beres ya. Lain Iya. kali Ibu tolong dong ke rumah saya. Oh. Kalau lagi bete. Wah, kalau Bu Hartini kuliner ya. Oh, Bu Hartini kuliner. Siap, sama dengan saya dong kalau Iya, gitu. iya. Ajakin ya Bu Hartini ya, saya kuliner Bu biar Rila. senyum. Nah, kalau Bu Rila lain lagi nih, Pak. Bu Rila ngopi dia, Pak. Ngopi. Oh, ngopi. Oh iya. Penghilang Kalau kadang Pak itu adalah Ahmad, merupakan Ahmad sesuatu hal yang Cepi positif ya. olahraga. Kalau Ahmad Cepi olahraga lari. Olahraga lari. Ada lagi Bu Evi ini ke tempat pegunungan, Pak. Waduh, sejauh mata memandang atau pergi ke laut. Hati-hati nih kalau ke laut. Tadabur alam mungkin ya. Iya. Oke. Sehingga banyak sekali ya Ibu dan Bapak ya ternyata kegiatan-kegiatan yang Ibu dan Bapak lakukan untuk mengelola emosi, terutama yang bikin Ibu dan Bapak ini sehat, gitu ya, tentunya positif, gitu kan. Hindari hal-hal yang negatif, karena kalau yang negatif itu nanti kalau sudah kecanduan, ini sudah kebiasaan, ini susah juga tuh menghilangkannya ya, Ibu dan Bapak ya. Contoh misalnya kalau misalnya kegiatan yang negatif itu nggak gibah gitu kan, ada orang yang seneng gitu kan, seneng bahagia kalau udah ngegibahin orang lain gitu kan, ada juga kan yang seperti itu ya Ibu dan Bapak. Nah itu cuman mungkin itu adalah hal yang negatif ya Ibu dan Bapak ya. Tolong kalau misalnya pas ada yang mau ngomongin orang yang terutama yang mungkin ngomongin yang jelek-jelek ya Ibu dan Bapak ya, langsung stop gitu ya. Langsung stop kan, seperti itu. Mungkin ya Ibu dan Bapak bisa mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan tentunya Ibu dan Bapak membuat segar dan membuat sehat gitu kan ya Ibu dan Bapak ya. Mungkin itu ya Ibu dan Bapak kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan untuk mengelola emosi ya. Jadi yang sehat dan juga akan kegiatan-kegiatan yang positifnya. Baik, nah ini ada acuan keduanya, yaitu sadari bahwa emosi itu menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, Ibu dan Bapak, kalau misalnya kita harus menyadari bahwa pengelolaan sebuah emosi, jadi emosi itu karena banyak tadi ya Bu ya, roda emosi itu ada khawatir, bahagia, jadi tidak hanya emosi itu yang kita Ibu dan Bapak tangkap, emosi itu kayaknya tuh marah, ngambek, kesel, jengkel. Wah, emosi gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja gitu kan. Ungkapan emosi itu banyak sekali, rasa senang, rasa bahagia, love gitu, happy dan sebagainya itu juga merupakan roda emosi. Jadi tidak hanya jengkel saja. Nah, itu adalah bisa menentukan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau misalnya kita lagi kesel, tentunya keputusannya juga akan mengambilkan keputusan, tentunya tidak akan berpikir secara sehat ya Ibu dan Bapak kalau lagi kesel nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi happy, tentunya kita akan mengambil sebuah keputusan, akan berpikir dengan lebih sehat dan lebih baik gitu kan. Ada berpikir yang cepat, ada yang berpikir lambat Bu. Kalau misalnya Ibu dan Bapak lagi sedang jengkel dan emosional, terkadang kita dalam mengambil keputusan itu akan cepat ya, tanpa memikirkan alasan-alasan yang kuat gitu kan. Kita akan langsung, kalau misalnya kini lagi ngambek nih sama seseorang, ya sudahlah, kita selesai sampai di sini sahabatan kita. Nah gitu kan, itu kan mengambilkan keputusan karena kita lagi emosinya jengkel ya. Itu tanpa mempertimbangkan baik dan salahnya gitu kan, langsung saja diambil keputusan itu secara cepat ya. Tetapi kalau misalnya kita dalam keadaan happy, keadaan kita lagi nyaman gitu ya, tentunya kita dalam mengambil sebuah keputusan akan mengambil keputusan secara lambat
gitu kan. Setelah lambatnya itu dia akan berpikir lebih jernih. Jadi cuk orang Sunda mah bisa dibulak-balikeun heula gitu kan, dibulak-balik heula ini keputusan ini bisa menguntungkan buat dia atau menguntungkan kita atau misalnya menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ya. Nah, sehingga Ibu dan Bapak juga perlu sadari bahwa emosi itu bisa menentukan bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Nah, lanjut dulu nih Bu ya. Dasar dari pendidikan KHD itu menuntun. Nah, ini kalimat ini atau paragraf ini sudah tidak asing lagi ya Ibu dan Bapak, ini sering bahwa menurut KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara ya Ibu dan Bapak. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini saya dikasih warna merah, ini adalah kata-kata kunci dari paragraf yang Bapak KHD ungkapkan ini, bahwa maksud pendidikan itu adalah untuk menuntun. Ya, kalau menuntun berarti kita mendampingi sesuai dengan kodrat anaknya. Jadi ibaratnya begini, kalau anak-anak itu ibaratnya sebagai benih, nah ibu dan bapak guru itu adalah merupakan seorang petani, gitu kan. Petani tentunya akan memilih benihnya bagaimana yang bagus, terus disesuaikan dengan lahan yang tempat si benih itu kita tanam. Kalau misalnya kita menanam jagung, berarti kita harus menanamnya di ladang, tidak di kolam, gitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya kita menanam padi, berarti kita harus cukup air, gitu kan? Tidak di tempat yang di ladang kalau ingin bagus, gitu kan? Jadi menuntunnya harus sesuai dengan kodrat anak tersebut. Anak juga bisa diibaratkan seperti benih. Kalau anak kita ibaratkan sebagai jagung, berarti kita peliharalah sebagai anak itu sebagai jagung, gitu kan? Kalau misalnya anak itu kita ibaratkan sebagai padi, berarti kita harus benar-benar memeliharanya adalah dengan seperti padi. Kita harus menjaganya juga seperti padi, terus kita memberikan pupuknya, gitu kan. Terus misalnya kita harus menyianginya dari rumput-rumput yang tidak berguna, yang akan mengganggu dari tanaman padi itu sendiri. Terus misalnya kita berikan obat, ya kan, seperti itu ya. Nah, untuk menjaga si padi supaya tumbuhnya dengan bagus, gitu kan, menghasilkan beras yang unggul, gitu kan. Nah, itu Ibu dan Bapak ya. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan, selamat. Berarti kalau selamat itu selamat dunia akhirat ya, kalau kita gitu ya. Dan bahagia, nah itulah bahagia, dia akan selalu tersenyum, dia akan menimbulkan suatu emosi-emosi yang nyaman, gitu kan, karena dia tumbuh kembangnya di tempat yang sesuai, gitu kan. Kalau misalnya si anak itu dia menginginkan potensinya dia berbahasa, gitu kan, bahasanya bagus, komunikasinya bagus, tentunya kita akan tempatkan dia itu di kelas bahasa, gitu kan, bukan di kelas matematika. Nah, dia akan merasa enjoy, dia akan merasa bahagia, akan merasa dihargai kalau dia berada di kelas bahasa. Tetapi dia akan merasa tersiksa jika kita tuntunnya itu di kelas matematika, gitu. Walaupun di kelas matematika kalau dipaksakan juga masih bisa, tetapi tidak akan maksimal. Itu ya Ibu dan Bapak ya. Sebagai manusia itu kan human ya. Manusia itu adalah orang yang punya rasa kasih sayang yang tinggi, sosial yang tinggi, berbeda kan dengan hewan misalnya atau tumbuhan. Kalau hewan itu misalnya dia tidak tahu bagaimana kita harus bersosialisasi, dia tahunya cuma bisa makan dan bertahan hidup seperti itu. Tetapi kalau manusia itu jauh bukan hanya seperti itu, gitu kan, kebutuhan dasarnya. Nah, juga kalau manusia kan ada di sekitar orang-orang, gitu kan, ada masyarakat. Nah, bagaimana anak atau manusia itu harus berdampingan dengan orang lain,
Itu kan bagaimana kita harus mengelola emosi apabila dia akan ketemu dengan karakter-karakter manusia lainnya, ya Ibu dan Bapak ya. Nah itu. Nah di sini Ibu dan Bapak juga perlu memahami di dalam kompetensi sosial emosional ini Ibu dan Bapak tentunya di sini akan mengenal 5 kompetensi dari sosial emosional ini. Di sini ada pembelajaran sosial emosional ada 5 ya Ibu dan Bapak. Ada yang namanya dengan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini ada 3. Ya, di sini ada 3 pertanyaan atau ungkapan di sini Ibu dan Bapak bahwa di kesadaran diri itu yang pertama adalah mengembangkan sikap percaya diri ya. Kalau Ibu dan Bapak sudah bisa membuat atau memberikan sesuatu hal ke anak didik Ibu dan Bapak itu menimbulkan rasa percaya diri. Ya, berarti itu sudah termasuk kepada salah satu dari kompetensi sosial emosional. Itu berarti berada di mengembangkan sikap percaya diri itu adalah di satu kompetensi sosial emosional yang namanya dengan kesadaran diri. Ya. Selanjutnya memahami proses belajar dan pemikiran diri. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah memahami proses belajarnya dan pemikiran diri dari anak didik kita, Ibu dan Bapak sudah menguasai satu kompetensi sosial emosional yaitu di kesadaran diri. Selanjutnya juga Ibu dan Bapak memahami perasaan, minat, nilai dan kekuatan. Bagaimana anak tersebut kita lihat, perasaannya mungkin lagi senang, ya. Ini kan termasuk sosial emosional ya Ibu dan Bapak ya, kesadaran diri itu berarti ada rasa senang. Oh si anak ini kenapa ya kok murung? Gitu kan? Oh mungkin ada sesuatu hal yang memicu kenapa anak tersebut murung. Nah, terus Ibu dan Bapak juga tahu tentang minatnya, bagaimana si anak ini minat belajarnya. Apakah dia sukanya itu minat di seni, ataupun misalnya dia tuh minatnya di puisi, gitu kan? Atau misalnya dia minatnya mau di olahraga. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah mengetahui hal tersebut, ya, berarti Ibu dan Bapak itu sudah mempunyai kemampuan atau kompetensi dari salah satu sosial emosional. Saya yakin Ibu dan Bapak sebetulnya sudah punya itu, cuman Ibu dan Bapak tidak paham atau oh iya ya bahwa itu adalah sosial emosional. Mungkin belum mengarah ke sana. Padahal Ibu dan Bapak itu sudah pernah melakukan hal-hal tersebut, ya. Nah, pembelajaran sosial emosional ini memang hal-hal yang baru ya buat kita gitu. Padahal itu sudah dilakukan sebetulnya, seperti kemarin mungkin Ibu dan Bapak sudah pembelajaran berdiferensiasi ya. Sudah dilakukan sebetulnya di kelas gitu kan, di sekolah atau bahkan mungkin di komunitas yang lainnya itu sudah dilakukan. Cuman Ibu dan Bapak tidak tahu bahwa oh ini pembelajaran diferensiasi gitu kan. Nah, ini juga sama sebetulnya. Ibu dan Bapak sudah melakukan, tetapi Ibu dan Bapak belum paham atau belum tahu oh bahwa ini adalah salah satu kompetensi dari sosial emosional itu, ya. Nah, mungkin nilai dan kekuatan juga hampir sama Ibu dan Bapak. Nah, baik, selanjutnya adalah di sini kesadaran sosial. Nah, di dalam kesadaran sosial ada yang namanya dengan memahami perbedaan perspektif dan berempati. Perspektif berarti perbedaan pandangan, gitu kan? Terus misalnya juga ada yang namanya perbedaan berempati. Ibu dan Bapak, berempati itu kita masuk, ya, masuk ke dalam perasaan orang lain. Kalau misalnya ini anak atau rekan kerja kita, dia kelihatannya lagi bersedih, gitu kan? Berarti kalau kita melihat mereka seperti itu, masa kita harus senyum-senyum, ya? Nah, kalau kita sudah berempati, berarti kita akan melakukan hal yang hampir sama dengan mereka itu yang mengalami hal tersebut, ya. Mereka
berarti kita juga harus sepertinya ikut merasakan hal tersebut, ya, sehingga dia tidak akan tersinggung dengan perlakuan kita kepada orang-orang tersebut atau kepada anak didik kita. Selanjutnya, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan. Nah, ini juga Ibu dan Bapak perlu dikarenakan kita harus mengenali bagaimana persamaan. Kan manusia itu punya persamaan dengan kita, pastilah gitu kan. Misalnya ada persamaan, setidaknya ada perasaan yang sama gitu kan dengan kita, terus juga ada perbedaan gitu kan, ada perbedaan baik itu perbedaan karakter, banyak sekali perbedaan-perbedaan suasana hati seperti itu. Nah, itu juga harus Ibu dan Bapak ketahui, ini menyangkut dengan kesadaran sosial kita. Memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif, ya. Nah, memanfaatkan sumber daya di rumah. Di rumah itu misalnya sumber daya baik itu sumber daya secara manusia ataupun sumber daya yang ada di sekitar rumah kita, ya, ataupun misalnya di sekolah atau di komunitas secara efektif. Nah, ini adalah kesadaran sosial. Contoh misalnya kita menggunakan barang-barang gitu kan, baik di rumah ataupun ini misalnya gini, contoh kecil aja ya. Misalnya di rumah kita punya HP-nya 2, tetapi casannya cuma 1, gitu kan? Nah, apakah kita harus menunggu dulu casannya HP-nya 100% sementara yang kita udah lowbat banget nih, gitu kan? Berarti kita kan minjam tuh sama teman serumah, tolong dong pinjamin dulu catatannya, gitu kan? Ya, casannya gitu kan. Ini aduh saya udah habis banget, gitu kan? Saya butuh banget, gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya kesadaran sosial, berarti sebelum kita 100% itu sudah kita cabut dulu dong, ya, jasanya dipinjamin dulu ke adik kita atau ke kakak kita atau misalnya kepada siapapun, gitu kan. Nah, itu adalah sudah merupakan kesadaran sosialnya sudah tumbuh. Tapi seandainya enggak lah, takut rusak nih casan saya, ini juga belum 100% gitu kan. Jangan dulu gitu. Nah, mungkin itu adalah kesadaran sosialnya atau kompetensi dari sosial emosionalnya itu belum tercapai gitu kan, belum sadar gitu kan rasa sosialnya. Mungkin itu hal-hal kecil saja Ibu dan Bapak ya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa mengembangkan dalam kegiatan yang lainnya. Juga di sini pembelajaran sosial emosional itu kompetensinya adalah pengelolaan diri. Di sini adalah mengelola stres, mengontrol impuls dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Ya, di sini misalnya mengelola stres seperti tadi ya Ibu dan Bapak, ada Pak Ahmad Cepi itu ada khawatir gitu ya. Tentunya di sini juga rasa khawatir adalah sebagian dari stres ya, dikarenakan ada sesuatu kekhawatiran sebagai pemicu sehingga ada rasa cemas dan seperti itu. Nah, ini adalah pelajaran sosial emosional ini Ibu dan Bapak akan pengelolaan diri Ibu dan Bapak, bagaimana cara mengelola diri Ibu dan Bapak supaya tingkat stresnya itu bisa diatasi gitu kan. Misalnya nih tingkat stresnya antara 1 sampai 10. Aduh, saya udah cemas banget gitu ya. 10, tingkatannya 10. Mudah-mudahan dengan nanti ada trik-trik dalam mengelola diri itu, misalnya dengan ada namanya salah satunya adalah teknik stop ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya Ibu dan Bapak. Nah, kita dalam menghadapi sesuatu kita boleh dengan menghela nafas dulu, ngareng pula gitunya, ambil nafas, buang nafas, gitu ya. Setelah itu misalnya kita ambil air minum, nyantai. Nah, sehingga yang tadinya cemas yang tinggi, tentunya kita akan sedikitnya bisa teratasi ya dengan hal tersebut. Atau misalnya kita mengalami stres menghadapi anak ini, aduh begitu nakal banget gitu ya, pengennya kalau misalnya menghadapi murid kita itu pengen kalau ada kaput
baledokeun gitunya, misalnya dilempar gitu. Kadang misalnya ada HP di sini, pengennya dibantingkan seperti itu gitu kan. Nah, dengan pengelolaan diri gitu kan, dengan pengelolaan emosi di sini, nah Ibu dan Bapak tentunya bisa diatasi. Jadi pas ngambek tidak langsung lempar, tetapi langsung bisa istighfar gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, tangan kita misalnya megang ke dada kita, langsung ambil nafas kita, terus ada air minum kita minum gitu ya. Nah, nanti tidak akan langsung refleks melakukan melempar dengan benda-benda keras untuk si anak tersebut ya. Nah, kita akan merasa nyaman dulu. Nah, makanya tentunya emosinya tersebut akan bisa dikendalikan dengan hal-hal itu ya. Selanjutnya juga di sini ada keterampilan relasi. Ini tidak kalah pentingnya juga, perlu Ibu dan Bapak kuasai tentang kompetensi dari pelajaran sosial dan emosional adalah keterampilan relasi. Di sini banyak yang membangun hubungan yang sehat, berlandaskan kerjasama dan sikap hormat. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak di dalam sebuah komunitas maupun di sebuah institusi itu di sekolah gitu kan, itu ada komunitas Ibu dan Bapak, kalau misalnya kita kerjasama, kolaborasi dengan rekan kita gitu kan, nah masalah-masalah yang dihadapi di sekolah tentunya tidak menjadi beban berat buat kita sendiri kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan rekan kita ya. Jadi ulah-ulah sagala kusorangan ya Ibu dan Bapak, tentunya akan terasa berat kalau misalnya sesuatu hal itu akan dilakukan sendiri. Yuk kita kolaborasi dengan orang lain gitu kan, kita punya masalah nih, yuk kita berbagi gitu kan. Anak saya menghadapi masalah ini, menurut Ibu bagaimana ya kalau misalnya saya menghadapi ini, nah gitu kan, curhat gitu ya. Nanti kan ada tuh ide-ide dari orang lain ya yang perlu kita tiru gitu kan, perlu kita ATM gitu ya, amati, tiru gitu kan, modifikasi dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga apa-apa yang kita hadapi ini akan terasa ringan nantinya kalau kita bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Sikap hormat juga Ibu dan Bapak ini sangat penting ya, dikarenakan ya bukan istilahnya gila hormat ya Ibu dan Bapak. Nah, orang itu perlu ada rasa untuk dihormati dan saling menghormati ya. Misal kita harus berbicara dengan santun sehingga orang yang lagi emosi juga misalnya lagi kesel ya, lagi kesel, tentunya kalau kita santun hormat dengan mereka, tentunya mereka juga tidak akan jengkel sama perlakuan kita gitu kan. Terus misalnya kita komunikasi yang baik dengan seseorang atau dengan rekan, walaupun dengan siswa kita, tentunya kita kalau dalam menyampaikan sesuatu hal dengan baik, dengan rasa hormat juga, nanti si anaknya juga akan ngerasa nyaman dengan perlakuan kita gitu kan. Selanjutnya juga ada menolak tekanan sosial yang tidak tepat. Nah, sini tekanan sosial, menolak tekanan sosial yang tidak tepat itu banyak sekali di sini kalau misalnya gini, tekanan sosial itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita tidak setujui dengan apapun gitu kan perlakuan mereka gitu kan, nah kita jangan langsung menjudge atau melabel itu gitu kan, atau misalnya kita membuli lah atau merundung ya. Nah, dengan tekanan-tekanan sosial, dengan kata-kata yang tidak tepat, nah tentunya akan memicu orang lain itu tingkat emosionalnya atau tingkat kekesalannya itu akan tinggi ya. Dengan hal tersebut, dengan tekanan-tekanan tersebut tentunya bakal berakibat negatif. Atau misalnya kita menolak tekanan sosial itu, misalnya mereka memperlakukan padahal karakternya seperti itu, sehingga kita sudah melabel sendiri bahwa dia mah ya seperti itu orangnya gitu kan, jangan dekat sama dia karena dia itu seperti itu orangnya. Nah, kita sudah menolak ya, sudah menolak, sehingga kalaupun dia baik kepada kita karena kita sudah menolak ya, jadi rasanya enggan saja gitu kan, nggak mau aja gitu dekat sama dia gitu kan. Padahal kalau sudah tahu sifatnya seperti itu,
nantinya no problem. Kita akan kenal dengan sendirinya, kita akan nyaman dengan sendirinya kalau kita tidak akan tidak terjadi penolakan dengan cara yang tadi itu, ya. Mungkin di sini juga mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik. Nah, mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik ini adalah keterampilan relasi juga ya Ibu dan Bapak. Kalau misalnya kita bisa dengan relasi kita, misalnya dengan relasi rekan kerja kita, kalau misalnya kita ngerasa nyaman dengan relasi kita atau dengan rekan kerja kita, tentunya kita akan mencegah kan timbulnya konflik, gitu kan. Bahkan kita akan mengelola konflik tersebut dengan baik. Jadi si konflik itu asalnya permasalahannya begitu rumit, tentunya dia akan mencair sendiri kalau Ibu dan Bapak itu bisa mengelola keterampilan relasinya dengan baik. Ya. Selanjutnya mencari pertolongan bila membutuhkan. Nah, Ibu dan Bapak itu jangan ngerasa egosentris tinggi, jangan merasa sungkan, jangan merasa saya teh gimana gitu ya. Jangan ngerasa seperti itu kalau seandainya Ibu dan Bapak memang merasa membutuhkan pertolongannya, ya kita jujur-jujur saja bahwa saya membutuhkan pertolongan. Ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan, tidak sempurna. Tentu kita mempunyai hal-hal yang kurang, ya. Walaupun memang kalau di guru penggerak ini kita kekurangannya itu sepertinya ya jangan ditimbulkan, tetapi yang ditimbulkan adalah aset kekuatannya, gitu kan. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan ya Ibu dan Bapak akan membutuhkan orang lain, ya, untuk memecahkan memberikan solusi, ya. Solusi dari permasalahan yang kita hadapi, ya. Ibu dan Bapak jangan segan, ya. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan, juga memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentu Ibu dan Bapak tadi sudah saya singgung juga, ada yang pengambilan keputusan cepat dengan lambat, gitu kan. Kalau Ibu dan Bapak tentunya kalau saya tanya mendingan yang mana ya, pengambilan keputusan yang cepat atau lebih baik yang lambat, gitu kan ya. Kalau misalnya kita ibaratkan Ibu dan Bapak tahu ya eskalator ya, kalau kita misalnya ke mall gitu kan, eskalator ada yang turun kan ada yang naik, ya. Kalau misalnya Ibu dan Bapak berpikirannya ke eskalator, di sini ada pengambilan keputusan yang namanya cepat. Berarti kalau pengen cepat berarti Ibu melawan arus itu. Ya, melawan arus gitu kan secara cepat. Tentunya di sini akan ringan sih sebetulnya, tetapi nanti hasil keputusannya itu berdampaknya akan negatif Bu, kebanyakan kalau cepat ya. Tetapi kalau misalnya kita lambat, walaupun kita ngerasa eskalator ini sangat lambat sekali gitu kan, perlu tenaganya yang banyak, tetapi nanti hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan hasil keputusan itu. Juga Ibu dan Bapak nanti akan saya perkenalkan dengan satu model dalam keputusan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini adalah namanya PUJ ya. Tentu akan di slide yang berikutnya. Baik. Nah, di sini tadi sebetulnya sudah saya bahas ya Ibu dan Bapak ya dalam pengambilan keputusan. Nah, Ibu dan Bapak dalam memberikan pembelajaran sosial emosional di sini, Ibu dan Bapak tadi sudah saya bahas ya tentang kesadaran sosial itu, tentang empati, ada 3 pertanyaan tadi sudah. Terus ada kesadaran diri dan pengenalan emosi adalah kesadaran diri. Terus juga di sini ada pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus. Ini ada teknik stop ya Ibu dan Bapak ya, ada stop itu berhenti, take a breath itu berarti kita menahan nafas yang tadi saya lakukan itu. Jadi kalau stop itu stop dulu dari kegiatan. Kalau misalnya kita kesal tuh, ya kita kesal. Jangan langsung lempar gitu kan, jangan. Tapi kita stop dulu, hentikan dulu dari kegiatannya. Setelah itu take a breath, tarik nafas dulu.
Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, nyantai, observe, amati dulu sekitarnya, ya, amati dulu. Itu kan diam sejenak. Gitu. Setelah itu, baru kita kembali kegiatan yang selanjutnya. Tentu di dalam diamnya Ibu dan Bapak itu tentu akan berpikir nantinya ke arah yang lebih baik, ya. Jadi yang tadinya lagi muncak-muncaknya, nih pengen marah, gitu kan. Tapi kita stop, hentikan aja dulu kegiatannya. Setelah itu kita tarik nafas. Setelah tarik nafas, lalu kita amati, pikirkan dulu. Kita pertimbangkan dulu. Kalau seandainya saya melempar dengan HP, itu dibayangin dulu tuh. Tentu HP-nya akan rusak. Siapa yang mau ganti? Ya, kita dong yang rugi, yang ganti sendiri kerusakannya, gitu kan, hancur, rugi dong, ya. Atau misalnya kalau kena sama anaknya bagaimana? Dia akan sakit, ya. Sakitnya dua, sakit fisik, sakit hati juga. Nah, kalau sakit fisik masih bisa disembuhkan pada saat itu dengan betadin, tapi kalau sudah sakit hati, dia akan ingat, Bu dan Bapak, seumur dia hidup, dia akan ingat. Oh, saya pernah dilempar pada waktu itu sama Bu Dewi. Itu kan? Dia akan ingat. Ya. Mending-mending anak itu, misalnya nih, masa depannya cuman jadi seorang petani, misalnya. Mending-mending tuh ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya dia jadi seorang pejabat, bagaimana tuh? Awas ya, Bu Dewi nanti, gitu kan? Dia akan itu berefeknya nanti seterusnya, Bu. Kalau udah sakit hati itu, ya, bukan cuma sekedar diobatin sama betadin doang. Gitu kan, akan berkelanjutan seperti itu, ya. Nah, itulah pengelolaan diri, ya, dengan teknik stop itu salah satunya. Sebetulnya masih banyak, Bu, teknik-teknik yang lainnya, ya. Mungkin saya akan perkenalkan ini karena waktunya saya kira tidak akan cukup kalau cuma 2 jam untuk membahas emosional dan sosial dan emosional. Itu perlu waktu yang cukup banyak. Dan pembelajaran ini juga nanti benar Bapak akan dikaitkan dengan RPP diferensiasi akan bergandengan dengan sosial emosional di dalamnya. Di sini biasanya kalau guru itu bisa dilakukan pada tahap persepsi. Ya, jadi sebelum kita belajar suasana hati psikologi si anak itu perlu dimantapkan dulu dengan teknik-teknik yang ada di sosial emosional ini. Nah, selanjutnya untuk di kemampuan berinteraksi tadi sudah ya ada resiliensi atau daya lenting. Jadi si anak itu kalau kita menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan kemampuan sosial emosional kita ini benar-benar kita laksanakan untuk berpihak kepada anak, si anak ini dia akan mempunyai rasa resiliensi atau daya lenting, dia akan tangguh. Gitu kan, akan tangguh karena apa, pengelolaan psikologisnya sudah mantap gitu kan, dia tidak merasa dirundung tetapi dia percaya dirinya, terus dia juga dalam menguasai emosinya, misalnya dia dalam mengungkapkan bahagianya dia tuh langsung tersenyum gitu kan, terus dia mengungkapkan rasa keselnya juga dia tidak langsung arogansi dikarenakan sudah dilatih oleh gurunya tentang pengelolaan emosinya itu, bagaimana cara berinteraksi antara temannya gitu kan. Misalnya nih si A dia mencubit si B. Nah, tentunya kita akan memberitahu kenapa kamu mencubitnya. Coba cubit kamu sendiri, sakit tidak? Oh sakit. Berarti kalau kamu nyubit orang lain, dia juga akan ngerasa sakit, gitu kan? Nah, dia akan tangguh nanti. Jadi rasa daya lentingnya, gitu kan? Daya lenting atau ketangguhannya itu cukup bagus. Selanjutnya untuk di pengambilan keputusan, ini tadi sudah saya singgung. Di sini ada yang namanya PUJ, ya. PUJ itu berakar dari problem. Jadi problem itu adalah masalah.
itu kan kita mempunyai sebuah masalah di pembelajaran. Misalnya si anak tersebut kenapa dia malas belajar, itu kan permasalahan ya, masalah non kognitif, karena masalah itu banyak, ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Kalau yang kognitif tentunya akan menyangkut dengan masalah membaca, menulis, gitu kan, berhitung dan sebagainya. Ini masalahnya misalnya non kognitif, malas belajar bersama kita, gitu kan, dengan saya atau Bu Hartini misalnya, atau Pak Cepi, ya malas aja. Tapi kalau dengan guru yang lain kok bisa bergairah atau bisa seneng, kenapa kok sama saya nggak mau, ya itu males gitu. Nah tentu kita cari dong akar permasalahannya ya Pak Cepi ya, akar permasalahannya apa gitu kan, kenapa anak ini begini gitu kan. Jadi jangan langsung melebel si Eta mah seperti itu, si itu mah pastinya Gus mau nggak akan berubah, dia mah udah gitu mah gitu aja gitu. Nah jangan seperti itu ya Ibu dan Bapak. Justru kalau kita punya problem itu cari dong akar permasalahannya apa, ya. Option dari akar permasalahannya itu option, pilihan-pilihan, ya, apa saja tindakan-tindakan Ibu dan Bapak untuk menghadapi masalah tersebut. Dari akar masalah itu tentunya Ibu dan Bapak punya dong, ya. Ini cara 1, cara 2, cara 3 gitu kan, jadi option-optionnya itu. Ini kalau cara 1 untuk supaya si anak malas ini berarti saya harus menggunakan metode ini, gitu kan ya. Atau mungkin option yang kedua saya harus menggunakan media ini. Atau tersebut itu adalah merupakan option untuk menjawab akar-akar permasalahan tersebut. Nah, outcome-nya, hasilnya bagaimana? Gitu ya. Kalau misalnya saya menggunakan media ini hasilnya akan seperti ini. Si anak itu. Terus option yang kedua, kalau saya menggunakan metode ini tentunya akan menghasilkannya seperti ini. Nah, seperti itu dijawab. Nah, setelah itu baru di choice-nya itu mana Ibu dan Bapak dari beberapa option dengan hasilnya ini, mana yang lebih baik menurut Ibu dan Bapak dan mana yang lebih berpihak kepada si anak. Gitu. Karena anak itu mitra ya Ibu dan Bapak ya. Kalau dulu kan objek tuh disuruh-suruh ini harus mau, berhitung ini harus bisa gitu kan kalau dulu ya. Nah, berubah menjadi subjek. Kita hargai dong subjek didik sekarang. Nah, sekarang itu peserta didik itu lebih tinggi lagi levelnya daripada objek, daripada subjek, bahwa anak didik itu merupakan mitra. Ya. Kalau mitra itu berarti si anak itu diibaratkan rekan kita. Berarti kita harus mendengar apapun keluhannya, maunya, pilihannya gitu kan. Nah, sehingga anak itu akan ngerasa nyaman belajar dengan kita, ya. Nah, setelah itu yang tadi itu option hasilnya ini tentunya tidak akan mungkin Ibu dan Bapak akan melaksanakan kegiatan yang begitu banyak, ya, repot. Medianya, ini metodenya, apalagi tidak mungkin Ibu dan Bapak melaksanakan semuanya, ya. Tentu ada satu yang lebih, ya. Mana yang Ibu dan Bapak diprioritaskan? Tentu ini nih yang lebih baik, pilih salah satunya, ya. Setelah itu adakan refleksi. Ya, kalau refleksi kan berarti kita merenung sisi baiknya, sisi lemahnya, sisi penggantinya, atau bahkan mungkin ini harus dihilangkan dengan refleksi itu. Ya, option yang saya pilih ternyata saya bikin coret-coret positif negatifnya, ternyata lebih banyak negatifnya ya. Berarti salah ya saya mengambil keputusan yang tadi. Ya, berarti kita cari option yang lain yang sekiranya akan
lebih positifnya dibandingkan dengan yang negatifnya. Ya, itu dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentu, mudah-mudahan Ibu dan Bapak ya bisa memahami ya tentang ini langkah-langkah PUJ ini dari problem, option, outcome, choice, dan reflection ini. Ya, oke. Sepertinya Bu Dewi masih ada waktu ya, kalau saya sampaikan dulu. Masih Pak, masih. Masih ya. Atau mungkin boleh diselingi Pak kalau ada yang mau bertanya begitu. Oh, Sambil boleh, ngetik, boleh, Pak. boleh. Nanti Ya. saya lihat dulu nih, slide-nya ada berapa lagi ya Oh kira-kira iya, ya. ya, Kalau coba. misalnya masih bisa dia, oh ya, paling nih 2 slide lagi. Bentar Oh, lagi ya oke. kita habiskan dulu Oh aja ya, ya. silakan Pak, mangga, mangga. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, untuk di ruang lingkup implementasi pembelajaran sosial dan emosionalnya, di sini Ibu dan Bapak, ya ada yang namanya dengan kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin itu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, jadi dilakukan implementasinya itu, kegiatan rutin itu namanya ya Ibu dan Bapak, jadi dilakukannya di luar, ya, di luar belajar akademik. Ya, dengan kondisi sekolah masing-masing, misalnya ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan dijadwalkan, gitu kan, membaca bersama, seminar, pelatihan dan sebagainya. Itu adalah kegiatan rutinnya, ya. Jadi di luar, kalau kegiatan rutin itu adalah dilakukan di luar belajar akademik. Nah, terus terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengintegrasikan kompetensi pembelajaran sosial emosional ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran. Seperti tadi itu ya, di strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum, contohnya integrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini dalam RPP, ya. Dalam RPP, jadi integrasi dalam pembelajaran. Jadi misalnya kalau kita membuat RPP nih, mau dimasukkan pembelajaran sosial emosional ini di RPP, berarti di mana? Misalnya di pendahuluan, misalnya di apersepsi, gitu kan, dengan melakukan teknik stop dulu sebelum pembelajaran. Atau misalnya kita melakukan ice breaking dulu. Itu adalah merupakan salah satu dari kegiatan pembelajaran sosial emosional sebetulnya. Nah, terus misalnya di tengah-tengah, setelah kita lagi proses pembelajaran, anak-anak sudah kelihatan nih, aduh udah mulai kacau nih, ya kita stop dulu nih, ya kita stop dulu, boleh Bunda Dapa misalnya mengadakan sebuah teknik-teknik supaya si anak itu pengkondisian lagi, gitu kan? Pengkondisian lagi, misalnya ya nggak apa-apa kalau Ibu dan Bapak mau. Yuk anak-anak kita senam dulu ya supaya segar lagi gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan tersebut, atau misalnya Ibu dan Bapak juga bisa melakukan gini dengan smile face. Kamu senang nggak belajar sama Bapak nih atau sama Ibu gitu kan. Kalau misalnya anak-anak tidak senang atau merasa senang, bisa Ibu dan anak-anak memilih gambar yang Ibu atau Bapak sediakan, gitu kan? Ya, seperti emot-emot itu, ada emot sedih, ada emot bahagia, ada emot kesel gitu ya, sama anak-anak. Ya, seperti itu. Bisa dibagikan emot itu, atau misalnya seperti bikin gambar gitu, terus pakai tiang-tiangnya, bisa dibagikan nih ke anak-anak, dibuat. Itu kan cuma dibuatnya 1 kali ya Ibu dan Bapak ya, untuk pembelajaran itu. Anak-anak nih bagaimana sama Bapak atau sama Ibu belajar pada hari ini? Coba tunjukkan emotnya, bisa tunjukkan seperti ini. Wah, Ibu dan Bapak lihat tuh, apa kebanyakannya senyum, atau kebanyakannya sedih atau bagaimana gitu kan, itu kan bisa jadi bahan refleksi juga, tetapi bisa jadi kegiatan sosial emosionalnya ya. Sosialnya seperti apa, emosionalnya berarti ada sebuah perasaan emosional di sana ya. Lanjut, itu di pembelajaran, misalnya di dalam RPP juga, jadi Ibu cantumkan bahwa kegiatan itu dalam kurung pembelajaran sosial emosionalnya.
Itu kan kalau di pembelajaran diferensiasi kan ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, gitu kan. Misalnya gini, anak membuat puisi berupa rekaman, itu kan, atau berupa tulisan atau berupa video. Nah, itu kan bermacam-macam tuh. Ya, ada 3 macam, berarti itu kan berdiferensiasi, dicantumkan di RPP-nya. Begitu juga sama dengan pembelajaran sosial emosional, bahwa di situ ada kegiatannya dalam kurung, karena Ibu sudah mengetahui bahwa di sini adalah kegiatan tentang sosial emosional, Ibu cantumkan di RPP-nya, di dalam kurungnya. Oh, di sini adalah pembelajaran sosial emosional. Berarti itu adalah sudah diintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya di dalam pembelajarannya. Selanjutnya adalah protokol. Ya, jadi tadi ada kegiatan rutin terintegrasi dengan protokol. Kalau protokol di sini adalah budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di perpustakaan, berdoa di musola sekolah dengan hikmat dan lain-lain. Atau misalnya kalau misalnya lagi ujian harap tenang, gitu kan. Itu juga merupakan sebuah budaya atau aturan sekolah. Atau kalau misalnya di pendidikan guru penggerak ini bukan aturan ya Ibu dan Bapak, namanya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dicantumkan. Jadi kita memberikan dulu sebagai brainstorming ke anak-anak. Contohnya begini, pembelajaran yang nyaman. Ya, dituliskan dulu di papan tulis pembelajaran yang nyaman. Nanti kita nanya ke anak-anak. Anak-anak, bagaimana di kelas kita itu, apakah selama pembelajarannya menginginkan kenyamanan, gitu kan? Oh iya Pak atau Bu, ya benar, saya pengen nyaman di kelas, gitu kan? Nah, kalau misalnya pembelajarannya mau nyaman, kira-kira mau ada apa aja, gitu kan? Atau keinginan kamu maunya bagaimana? Nah, tentunya kasih anak tentu akan menjawab. Saya supaya nyaman di kelas tidak ribut. Nah, gitu ya. Tuliskan sama Ibu, berarti apa-apa tidak ribut. Terus apa lagi? Tidak lari-lari di kelas, tuliskan lagi. Terus apa lagi supaya nyaman? Saya duduknya pengen dekat jendela biar nyaman, tuliskan lagi. Terus di kelas saya pengen banyak gambar-gambar. Terus di kelas saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, gitu kan. Dituliskan semuanya. Nah, nanti Ibu dan Bapak dari kesemuanya itu dirangkum, diintegrasikan kemana yang masuk kepada nilai-nilai kebajikannya. Misalnya kalau tidak ribut, tidak kesiangan, itu termasuk kemana? Berarti kan termasuknya saling menghargai, gitu kan? Nah, itu keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya itu adalah saling menghargai. Nah, itu adalah merupakan pembelajaran sosial emosional yang termasuk kepada yang nomor 3 ini atau protokol, ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, baik. Nah, Ibu dan Bapak, dikarenakan tadi materi tentang pembelajaran sosial emosional ini sudah saya anggap cukup, ya Ibu dan Bapak, silakan Ibu dan Bapak sekarang untuk memberikan tanya jawab. Mungkin bisa dipanggil sama Bu Dewi, ya. Kita sama-sama sharing saja. Kalau seandainya saya penjelasan saya masih kurang bisa Ibu pahami, mohon maaf, dan mungkin bisa sharing dengan rekan-rekan yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Silakan Bu Dewi. Dan waktunya juga tinggal berapa menit lagi? Kita selesai jam 16.30, Pak Haji. Oh ya, 16.30 ya, berarti ya, sekitar... Jadi pas nanti. Oh ya, 30 menit mungkin ya Bu ya. Ya, benar Pak Haji. Ya baik, silakan Ibu dan Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh diatur sama Bu Dewi.
Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Wah, menarik sekali ya tentang sudah panjang lebar tentang pembelajaran sosial dan emosional ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan ya, baik-baik sudah menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Haji, dan mudah-mudahan ini merupakan mungkin kalau bagi kami karena bukan dari golongan ya, golongan guru penggerak, jadi baru tahu oh ada ya pembelajaran sosial dan ekonomi begitu. Emosional, Ibu. Ya, emosional, ya ekonomi lagi. Emosional. Ya, baik Bapak, Ibu, para hadirin yang hari ini sudah aktif ikut pembelajaran di pelatihan ini. Yang mau bertanya silakan. Ini ada Bu Wayan, ada Bu Septiani, ada Bu Tuti. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, mangga. Bu Ratih. Nah, Bu Ratih Wisnarani. Dari SMP mana, Bu? Masih di mute ya. Bu Ratih dari mana? Sampai negeri 2 Sukamakmur. Oh, tetangga jauh ya. Ya Allah, pas banget ya namanya. Enggak, saya lagi tertarik kok namanya sama. Sama ya namanya. Gimana cuacanya di sana, Bu, di Sukamakmur? Sukamakmur hujan tadi Hujan, sampai Cilengsi. Oke. Ya, bagaimana Ibu Ratih? Apa ada yang mau Telat ditanyakan? ya tadi masuknya. Oh, telat ya. Nggak apa-apa, mungkin apa sih yang mungkin dari beberapa materi yang tadi disimak oleh Bu Ratih, mungkin ada apa ya, ibaratnya ada yang ngeganjal yang mau ditanyakan, mangga. Sementara belum ada, Bu. Oh, belum ada Nanti ya lagi sementara saya ya. lihat dulu materinya, iya. Ya, Apa sudah baik. jelas gitu ya? Saya terlalu menjelaskan. Kayaknya jelas deh, Pak. Ada Pak Sawal. Nah, Pak Sawal dari mana, Pak? Pak Sawal ST. Pak Sawal dari mana? Dari SMP Negeri 3 Gunung Putri, Ibu. Oh, Gunung Putri. Kalau saya Babakan Madang dekat Gunung Pancar, Pak. Panjang. Bagaimana Pak Sawal? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Kayaknya sambil mendengarkan sambil bekerja ya. Tadi mohon maaf tadi terlambat ada rapat dinas juga sampai jam berapa. Oh, iya terlambat ya. Ya, baik Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing Bapak? Belum deh, Bu. Belum ya. Oke. Tadi ketinggalan jadi Ada agak ketinggalan ya. Pak Ahmad Cepi. Nah, ini Pak Ahmad Cepi. Ada yang mau ditanyakan Pak Ahmad Cepi? Mangga, silakan. Sedikit ada. Sedikit. Dari SMP mana Pak? Pak Ahmad? SMP 4 Lewiliang. Oh, SMP 4 Lewiliang. Wah, jauh ya Pak ya? Iya. Jauh. Silakan Pak. Silakan. Ini Bu, mungkin anak saat ini itu manjanya suka kebablasan pada saat belajar gitu. Kadang pernah kacamata saya sebentar keluar, pas masuk udah dipakai sama dia. Oh. Sama anak itu. Terus kemudian ya saya Ini kacamata apa nih Pak? Ya, Kacamata action apa kacamata baca atau melihat gitu? Saya kacamata baca saya. Oh, kacamata baca. Ya, hal-hal seperti itu gitu kan, itu emosional anak itu apa memang misalkan merasa akrab apa merasa mereka itu atau siswa itu manja gitu. Tapi saya sempat tegur gitu dengan cara baik-baik. Tapi ya ditegur dengan baik-baik, lalu kemudian kayak semacam dia ya nggak ada short terapi gitu ya. Tapi saya berupaya untuk baik menegurnya gitu.
Tapi nanti kalau misalnya mengulang lagi, baru saya mungkin akan agak kerasan dikit gitu. Cuma yang saya mau tanyakan, hal-hal seperti itu apa manja terbawa dari rumah? Apa memang misalkan si anak itu attitude-nya dalam era sekarang ini gitu sudah kebablasan gitu. Itu aja. Atau mungkin karena terlalu akrab dengan Bapak kali ya. Iya, nggak tahu dia merasa akrab, nggak tahu dia. Ya, guru sekarang kan sebetulnya walaupun sekesel apapun gitu, alhamdulillah bisa menjaga emosi. Beda dengan saat kita dulu bisa ditendang kita sama guru dulu. Kan gitu. Dan itu hal-hal seperti itu gitu. Anak memiliki karakteristik seperti itu gitu. Apa memang manja, apa memang kebablasan gitu. Nah, nih, silakan Pak Haji Jajang. Mau ditampung dulu atau mau langsung nih? Langsung aja Pak Haji, langsung. Langsung. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Cepi. Di sini mungkin ya sedikit bukan permasalahan ya Pak Cepi ya, mungkin karena ada sebuah tindakan dari anak mungkin bisa dikategorikan manja atau seperti apa mungkin ya itu ya Pak Ahmad Cepi ya. Nah di sini yang saya tahu di sini Pak Ahmad Cepi bahwa manusia itu ada kebutuhan dasar ya. Ada 5 kebutuhan dasar dari Maslow gitu ya. Sering kita dengar ya dengan Pak Maslow itu. Di sini ada 5 kebutuhan dasarnya. Nah, ada yang namanya kebutuhan dasar atau fisiologis. Nah, di sini kalau fisiologis itu seperti kebutuhan dasarnya dia butuh makanan, butuh minum. Itu ya seperti itu ya Pak Cepi. Nah, di sini juga ada yang namanya kebutuhan akan rasa aman. Jadi kalau misalnya latar belakang keluarga juga ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya si anak tersebut kalau merasa terancam keamanannya di keluarganya, dia sering dimarahin dan sebagainya oleh orang tuanya, dia akan mencari amannya di mana? Di tempat lain. Yaitu berarti di sekolah sebagai rumah keduanya. Ya, nah itu kalau misalnya dia seperti itu. Nah, yang saya tangkap di sini yang kasus Bapak ini adalah termasuk kepada kebutuhan sosial. Sosial di sini adalah ada rasa cinta, kasih sayang dan hak kepemilikan. Jadi bisa saja anak tersebut dia merasa kurang kasih sayang dari keluarganya sehingga dia butuh kasih sayang dari orang lain. Butuh cinta, gitu kan? Butuh cinta dari orang lain. Nah, itu bisa saja didapatkan dari orang tua keduanya, yaitu Bapak, ya, Pak Cepi ini. Nah, sehingga dia ngerasa jadinya caper, narik perhatian, gitu, karena dia butuh kasih sayang itu. Kalau misalnya Pak Cepi itu bisa memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut, ya, nanti lambat laun juga dia akan merasa nyaman dengan Bapak dan akan nurut apa yang Bapak katakan. Ya. Kalau dia sudah merasa aman. Tetapi kalau sebaliknya perlakuan anak tersebut sama Bapak itu langsung dikasih label. Ya anak macam-macam nih, manja-manja banget gitu ya. Ya udahlah, saya nggak mau manjain ini gitu. Langsung di label aja di sini Bapaknya menjauh gitu. Menjauh gitu ya, nggak mau gitu kan deket-deket. Nah tentu dia perlakuannya akan terus seperti itu karena dia yang dibutuhkan dia tidak dapat dari Bapak gitu ya. Iya. Nah, kan dia itu pakai kacamata saya itu kayak pede banget gitu. Ya. Sambil jalan-jalan itu kacamatanya kacamata baca lagi kan gitu. Ya Pak ya, saya kira Pak kalau misalnya masih tidak terlalu ini, saya kira nggak apa-apa Pak, biarkan aja dia seneng-seneng gitu ya. Cuman mungkin nanti Bapak bagaimana trik Bapak supaya bisa melerai dia supaya tidak seperti itu. Dia biarkan saja dulu senyamannya dia dulu ya. Oke.
Oke, makasih Pak. Oke, Saran. mungkin itu ya Pak ya. Jadi kebutuhan Pak, manusia ya. itu Ya, tidak ya. luput dari 5 yang tadi. Mungkin yang saya tangkap itu adalah itu. Dia butuh kasih Ya, ya. sayang, sosok lain selain yang ada di rumah. Ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya Pak ya. Wah, Baik, gimana Pak Ahmad? Bapak. Ya, baik. Ya, ya. Makasih Pak Haji. Betul. Ya, makasih Pak. Ya, Baik, sama-sama. Bapak Ibu, ada yang lain silakan jika ingin ada ditanyakan. Hari ini yang hadir 65 orang Pak Haji. Berarti dengan kita berdua jadi 63 ya. 63 peserta yang hadir hari ini. Iya. Apakah masih di Kabupaten Bogor, Bu, atau ada yang lain? Kalau saya perhatikan di sini, saya lihat masih daerah Kabupaten Bogor, Pak Haji. Iya. Iya. Tapi begitu banyak ya Bogor juga ya, hampir lebih dari 50. Bogor udah hebat. Banyak Pak. Bogor itu banyak. Iya. Kecamatannya, waduh, berapa banyak banget. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih mau ditanyakan, kita masih ada kesempatan waktu. Sekitar 20 menit kali ya Bu ya. Ya, masih ada 20 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu, Bapak Haji. Ya, waalaikumsalam. Punten saya off kamera karena baru pulang. Oh, jadi masih iya. berantakan. Tapi saya ngikutin kok materinya. Ini mau bertanya Pak Haji. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Titin. Oh, Ibu Titin dari SMP mana Bu? Dari SMP PGRI Gandoang, Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bu. Saya itu secara pribadi sering sekali mengalami siswa-siswa itu banyak curhat gitu loh. Cuman karena keterbatasan waktu megang HP atau bertemu di sekolah juga kan kita tidak selamanya bisa melayani siswa 1-2 orang ya kalau seandainya curhat dan lain sebagainya. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara kita mengelola emosi siswa kalau seandainya dia itu mengalami tekanan di kelas. Contoh seperti ini, salah satu kejadian mungkin dia sepertinya dijauhi oleh teman-temannya, langsung nangis, ngadu ke ruangan guru atau mencari saya di mana, atau dia WA, Mimi aku mau curhat gini. Nah, sementara kan kita juga tidak bisa langsung menjawab. Nah, jadi kalau kita telat sedikit merespon apa yang dia keluhkan, itu semakin kelihatannya sedih banget, kecewa banget gitu. Jadi setiap apapun yang terjadi pada diri dia tuh dia langsung meluapkan rasa kekecewaannya lewat WA gitu loh. Saya tuh banyak yang seperti itu, bukan 1-2 orang. Bagaimana cara mengelola emosi siswa tersebut gitu loh Pak Haji. Ya, baik. Nah, pertanyaan yang kedua boleh nggak Pak Haji? Ya, silakan boleh, Bu. silakan. Banyak pertanyaannya ini ya, punten. Karena ini pernah saya alami juga. Bagaimana cara mengelola emosi sendiri lah gitu dalam menghadapi teman yang terlalu emosional dalam setiap ucapan, perbuatan dia tuh harus selalu kita dengar, harus selalu kita pahami keadaan dia gitu. Jadi kalau seandainya dia punya masalah pribadi atau bagaimana di sekolah itu, di ruangan guru itu marah-marah, enggak tentu harap. Kadang-kala kan kita yang dengernya juga kalau lagi jantungan banget gitu. Kadang-kala di atas meja itu kalau lagi dia emosi dia lemparin semuanya gitu loh. Jadi kan mengganggu banget yang seperti itu gitu loh Pak Haji. Itu bagaimana ya? Saya tuh agak sedikit kebingungan yang seperti itu. Itu aja Pak Haji, Ibu. Ya, terima kasih atas tanggapannya, atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jajang, saya kalau ngelihat ada orang temen yang mengamuk begitu, saya buru-buru kabur Pak. Buru saya menghindar. Ya takut kelempar ya Bu ya.
Takut Iya, takut kelempar. kena imbasnya juga. Tapi kalau mau memberikan masukan juga kan kita takutnya Iya. salah. Oh iya. Kita Silakan Pak takutnya Haji. ke sana Oke. menggurui juga. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih juga buat Bu Titin ya atas pertanyaan. Mungkin kita sharing saja lebih tepatnya ya Bu Titin ya. Kadangkala kita memang kalau bersosialisasi itu kita menemukan beberapa karakter gitu kan, karakter orang-orang itu memang diberikan Tuhan itu berbeda-beda gitu kan. Kalau sama itu kan nggak indah ya Ibu dan Bapak sih sebetulnya. Jadi dengan karakter-karakter yang berbeda itu tentunya kita harus perlu memahami gitu kan, memahami ya tidak hanya memahami diri kita sendiri, berarti kita sebagai makhluk sosial itu perlu memahami bagaimana karakter orang lain ya. Ini masih seperti yang tadi sih sebetulnya ada jadi yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah salah satunya, mungkin yang tadi juga ada yang berikut namanya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Jadi mengaktualisasikan diri itu adalah merupakan suatu kebutuhan yang tertinggi sebetulnya. Jadi dia selalu ingin berharap gitu kan, berharap begitulah, dia mempunyai keinginan secara individu gitu kan, tanpa mengindahkan orang lain gitu kan. Jadi dia menginginkan itu gitu kan, berharap itu gitu kan, berharap orang dengar, berharap orang lain itu istilahnya ngagugu gitu kan, kahayang urang gitu kan. Nah seperti itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia gitu kan. Nah hal itu bagaimana supaya bisa aktualisasi itu bisa tadi ya diredam seperti itu Ibu dan Bapak ya. Jadi di sini ada sebuah trik khusus namanya untuk di budaya positif itu adalah restitusi segitiga atau segitiga restitusi ya Ibu dan Bapak. Jadi Ibu Bapak bisa menangani hal tersebut dengan kasus yang berat itu dengan menggunakan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Tahapannya adalah yang pertama itu stabilkan dulu identitas, Bu. Ya. Sebetulnya si Ibu Titin ini bukan 2 pertanyaan sih, sebetulnya hanya 2 sasarannya aja yang berbeda objeknya saja. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah rekan ya. Permasalahannya hampir sama sih sebetulnya itu ya. Sebetulnya hampir sama. Nah, yang pertama adalah stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita kalau menghadapi orang-orang atau siswa yang seperti itu kita langsung ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol, terus kita tanya gitu kan, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Gitu kan? Ada apa sih sebetulnya? Gitu kan? Ini baik rekan maupun siswa, ya. Tanya dulu. Nah, distabilkan dulu. Kalau misalnya kita menghadapi ini, kita langsung menjudge atau memvonis dia seperti itu, dia bahkan beki ngadat gitu. Dia bahkan beki emosi, beki pupujieun lah tinggalnya seperti itu. Nah, berarti kita harus rangkul dia dulu, stabilkan dulu stabilitasnya. Dia sedang emosi kan? Sepertinya kenapa sih Bu kok bisa seperti itu? Dia akan curhat. Saya kan ngerasa nggak enak. Saya itu seperti ini, gitu kan? Jadi jangan disalahkan ya Ibu dan Bapak ya. Tapi kita stabilkan dulu. Nah, setelah itu setelah distabilitaskan stabilkan identitasnya, baru kita tanya alasannya kenapa, itu kan? Apakah perbuatan itu menurut kamu atau menurut ibu atau menurut bapak baik tidak? Itu kan? Tanya. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu apa? Apakah misalnya di sini Ibu dan Bapak merasa dihargai kalau seandainya Ibu dan Bapak melakukan itu atau ke siswa? Perbuatan itu menurut Ibu dan Bapak baik tidak ya? Ya. Nah, dia akan menjawab sendiri. Jadi tidak usah Ibu yang ngasih solusi. Tanyakan, gitu kan? Kenapa asalnya, terus menurut Ibu perbuatan itu baik atau tidak? Ya. Nah, setelah itu baru kalau sudah tahu nilai-nilai kebajikannya tersebut,
Dia akan bisa menilai perbuatannya yang dia lakukan itu. Nah, setelah itu, nah baiknya kalau misalnya tidak seperti itu, ibu masih bisa menahan nggak? Tidak terjadi seperti itu. Itu. Kira-kira ibu kalau melakukan itu baik tidak? Terus kalau misalnya ibu kira-kira bisa nggak menahan supaya tidak terjadi seperti itu? Dia akan jawab sendiri. Nah, juga solusinya bukan kita yang ngasih solusi. Kalau kita yang ngasih solusi, dia tidak akan menerima. Karena dia sedang puncak-puncaknya, sedang emosi. Tapi dia akan menjawab sendiri, oh iya ya, yang saya lakukan sebetulnya tidak baik. Dikarenakan pertama mungkin akan bisa merugikan orang lain. Terus misalkan hal-hal yang dilemparnya juga tentunya kalau misalnya itu milik sekolah tentu akan rugi, sekolahnya akan mengalami rusak, gitu kan? Nah, dia akan menjawab hal-hal itu. Dan terakhir yang tadi itu kan stabilkan dulu identitas, terus setelah itu ditanya nilai-nilai kebajikannya apa, nah setelah itu baru dia akan menjawab solusinya sendiri. Harus apa yang harus dia lakukan. Mungkin itu Bu Titin, bagaimana Bu Titin? Iya, hatur nuhun Bapak pencerahannya. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan ya Ibu ya Ya bisa Bapak, mencerahkan hal amin. tersebut Nuhun ya. Ibu, nuhun Bapak. Hatur nuhun sami-sami. Ya, Bagaimana Bu baik. Dewi? Iya. Iya, Bapak Ibu masih adakah yang ingin bertanya sebelum kita closing? Bu, ini aja, Bu, instruksi. Oh ya, Yang silakan. Pak Haji sampaikan nanti materi. Itu aja, Bu. Oh, minta di-share Pak Haji Jajang minta di-share nanti File PPT. materinya mungkin Bu, file materinya. Iya, Ya, boleh nanti. materinya. Ya, Baik. baik. Nanti Pak PPT-nya ya. Haji Jajang bisa sampaikan ke Bu Hartini nanti biar Bu Hartini di ya. Aduh. Ya, silakan Pak Haji, mungkin sudah kita bisa closing karena tidak ada tanya jawab lagi. Oke, baik Ibu dan Bapak, dikarenakan Ibu dan Bapak tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat senang bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak di Kabupaten Bogor walaupun dalam kelas virtual ini ya Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan, sedikit ilmu yang saya berikan, Ibu dan Bapak bisa bermanfaat. Dan saya mohon ilmu yang sedikit ini Ibu dan Bapak bisa menerapkannya di sekolah Ibu dan Bapak berada. Dan saya berpesan, semua yang Ibu lakukan adalah ibadah dan hanya Allah yang akan membalas budi baik Ibu. Ya, Ibu dan Bapak. Juga Ibu dan Bapak saya ingatkan semua yang Ibu Bapak lakukan adalah semua demi keberpihakan kepada siswa dan siswi kita yang tercinta. Ya, mungkin itu saja Ibu dan Bapak closing statement dari saya. Dan saya mohon maaf semua yang saya sampaikan baik itu dari ucapan maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan kepada Ibu dan Bapak. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Haji Jajang atas materinya. Tapi mohon maaf sebelumnya bisa ditutup ininya apa? Oh iya. Oh ya, PPT-nya. Oh boleh. Saya akhiri Ya, nanti baik. foto bersama dulu. Iya, baik. Nanti PPT-nya ditunggu ya Pak Haji ya, materinya. Ya, mangga. Sekedapnya.
Bapak Ibu mohon dibuka ya kameranya, kita foto bersama dulu. Nanti sambil menunggu ditutup ininya PPT-nya dari Pak Haji. Oh iya. Bentar ya Bu ya, ini ada Ya. ini nih, ada gangguan dulu. Gimana Bu? Udah hilang belum Bu? Ini sih. Belum Pak Haji, belum hilang, Oh, masih ada. iya. Nah, oke, sudah Ya. hilang. Ayo Bapak Ibu dibuka kameranya, di-on-kan. Nanti Bu Hartini. Bu Hartini standby. Oke, siap Bu Dewi. Ya, ayo dibuka dulu Bu Ratna, Bu Sri, Bu Ika, Bu Sumiasi. Ya. Ya. Kita foto ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, itu baru 1. Layar 2. Ya, layar 2. Ya, 1, 2, 3. Ya, layar 3. Ya. Ayo layar 3 buka semua. Bu Nur Saada, Bu Yeti, Bu Rila, Bu Yayu, Bu Masyaro, Bu Nunung, Bu Ika. Ya, yang ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat. Baik Bapak, Ibu, kami mengucapkan terima kasih terutama untuk narasumber yaitu Pak Haji Jajang, dan semoga apa yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Pak Haji untuk materi hari ini itu benar-benar bermanfaat untuk kita sehingga dapat kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu jangan lupa nanti kehadirannya besok masih ada di hari ketiga. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kehilafan tutur kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.